Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di Jemaat Rantai Pao. Selamat beribadah bagi kita semua. Penekanan warta jemaat sepanjang Minggu 23 Januari sampai Sabtu 29 Januari 2022 sebagai berikut. Pada poin yang ke-6, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 16 Januari sampai dengan 22 Januari 2022 sebesar 900.000 yang masuk pada rekening BPD Sulselbar cabang Rantai Pao. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Pada poin yang ke-15, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga gabung dengan PPGT di keluarga Oma Parung atau Yohanes Barak di kelompok 4 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 17. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-16, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 1, yaitu Saudari Elda Gemaria Rataba dengan Saudara Elia Madatu Tandililing akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari pada pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 18 WITA di Gedung Upper Hills Convention Hall di Metro Tanjung Bunga. Mohon dukungan dan doa warga Jemaat Rantai Pao. Poin yang ke-17, pelayanan baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Daleran Milo Palamba, anak dari Bapak Seprianto Melsi Palamba dan Ibu Datu Bua Napo, akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Februari 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao. Mohon dukungan dan doa dari warga Jemaat Rantai Pao. Poin yang ke-18, berita duka cita, telah meninggal Ibu Ludia Sesa atau ibu mertua dari Bapak Penatua JK Tondok atau orang tua dari Bapak Arifin, Ibu Yori Kepe Toding Rante pada hari Jumat 21 Januari 2022 pukul 3 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka yang dalam dan kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Poin yang ke-20, mahasiswa Kristen Oikumene Mesin Fakultas Teknik Unhas. Sehubungan dengan diadakannya kegiatan rohani dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana berupa aksi kue pada hari ini di setiap jam kebaktian. Poin yang ke-21, program siaran Radio Solideo disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pelayanan renungan pagi dari Radio Solideo untuk sementara ditiadakan karena sementara dalam perbaikan. Tambahan warta jemaat, kebaktian penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Deborah Dolimbong atau nenek dari Ibu Marlina Tombang, nenek mertua dari Bapak Penatua Samuel Rombe, anggota Jemaat Kelompok Pelayanan 5, di Pangala akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Januari pukul 5 sore. Akan dilayankan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Mohon dukungan dan doa dari warga jemaat. Demikianlah penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Segala puji-pujian kita naikkan di hadapan Allah
sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Di hari yang dikuduskannya saat ini, kita mensyukuri segala kebaikannya, sebab Ia telah mengasihi kita lebih dari apapun. Kasih yang sungguh tidak terbatas, melampaui segala kasih yang ada di dunia. Untuk itu kita tuntut untuk terus hidup di dalam kasih itu. Dalam tuntunan tema perenungan kita saat ini, menghargai dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Mari dengan sukacita kita berdiri menyembah Tuhan dalam puji-pujian. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Dan sidang jemaat, kita akan membaca Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Sambil berbalasan, Mazmur 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya, dalam Tauratnya. Untuk pemimpin buduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, yang girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tuan, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu
diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lepaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tidak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Angkasa yang megah. Angkasa yang megah, penuh cerita pencipta yang kudus, siang pewarnanya, malam pengkhotbahnya, bergilir ganti terus, tiada suaranya, namun beritanya sampai ke ujung bumi, hingga karunia penciptanya selalu dimaklumi. Saudara-saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mendengar, menghayati, dan mengamalkan perintah mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian hukum kasih dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live dari rumah masing-masing, marilah di hari Minggu yang kudus ini kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi sampai hari ini pula kita masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat hidup kita tetap berkanjang dalam dosa. Mulut kita menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati kita masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki. Karena itu bertobatlah, akuilah segala lakumu di hadapan Tuhan. Tuhan mobilat hati kawan. Ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku.
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bukti kasih dan penghormatan kita kepadanya. Sebagaimana yang terdapat dalam Mazmur 67 ayatnya yang keempat, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mari bersyukur semua. Terima
Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, di pagi hari yang indah ini, kami patut bersyukur Engkau telah mempersekutukan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempersembahkan berbagai ungkapan syukur kami, perpuluhan kami, yang kami tahu dan kami yakini asalnya daripada-Mu. Ya Bapa, Engkau berkati kiranya persembahan kami ini boleh menjadi pelebaran akan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami, menjadikan kami bijaksana, jadikan kami penuh hikmat dalam menggunakan berkat-Mu yang masih ada pada kami. Berkati usaha pekerjaan kami yang kami tekuni dalam keseharian kami, dalam aktivitas kami. Ya Tuhan, persembahan kami saat ini kami ungkapkan sebagai bentuk rasa syukur kami. Inilah doa kami, syukur kami, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan PKJ 150, ya Tuhan hanya inilah. Kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Selain Mazmur yang telah kita baca secara responsorial, kita akan membaca Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 dan Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang kami yakini terus berkarya dalam setiap peristiwa, keadaan dan situasi hidup yang kami jalani, demi menyatakan kebaikan dan kekuasaan-Nya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kini kami kembali mudik di rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu, membawa persembahan kami. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami hendak membaca firman-Mu, yang daripadanya kami akan mengerti isi hati Tuhan. Dari firman-Mu kami akan tahu apa yang Tuhan mau kami katakan, kami lakukan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat untuk dapat membaca, mendengar dengan baik, dan juga memberi hikmat bagi hamba-Mu, kemampuan bagi hamba-Mu untuk dapat menjelaskan, menguraikan pesan-pesan Tuhan dari firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia membaca firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terdapat dalam Nehemia 1
ayat 8-9. Pembacaan kitab hukum dari Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air daripada sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Amin, firman Tuhan. Untuk pembacaan kedua terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang 12 sampai 31. 1 Korintus 12 sampai 31. Firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh, satu tubuh. Karena sama satu seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak segala anggota itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah
ia tidak termasuk tubuh. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi? Itu pengajar. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Firman Tuhan, amin. Bacaan kita yang ketiga, Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana nas ada tertulis. Di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi." Demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Alkitab buku mulia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat bagi semua. Pernah ada survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh beberapa anak-anak muda PPGT di Makassar dalam rangka diskusi tematis yang berjudul "Masihkah ibadah PPGT itu menarik?". Kebetulan waktu itu saya dipercaya untuk menjadi pemateri dalam kapasitas waktu itu sebagai pendeta generasi muda Klasis Makassar. Survei itu tidak terstruktur dan tentu tidak sistematis, tidak sama seperti dengan survei-survei dalam rangka penelitian ilmiah. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ada sebuah kesadaran dari sekelompok orang muda untuk mencari tahu apakah ibadah khususnya dalam kalangan pemuda itu masih diminati, masih menarik atau tidak. Survei itu dilakukan dengan satu pertanyaan utama. Pertanyaannya itu begini: apa tujuan Anda ikut ibadah? Matumbari mimalema ibadah, mimalema kebaktian. Hasilnya ada 3 kelompok jawaban. Pertama, sebagian mengatakan
Saya ikut ibadah karena rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu memuji Tuhan, dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Ko masarinan tong ampa tutu bebalinna. Tapi sebagian juga mengatakan begini, selain untuk bersekutu dengan Tuhanmu juga mau ketemu teman. Mau ketemu teman, bahkan ada yang mengatakan saya pergi ibadah untuk mencari teman baru. Padahal waktu itu Facebook dan medsos lainnya sudah booming. Tapi anak-anak muda secara real mengatakan ingin mencari teman baru dalam dunia nyata melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Dan jawaban yang ketiga, sebagian juga mengatakan saya ikut ibadah karena ikut-ikutan, dipanggil oleh teman, di WA oleh pengurus, bahkan ada yang dijemput dengan motor di kos-kos, di pondokan-pondokan. Ada juga yang mengatakan saya ikut ibadah karena tosaranina. Saya ikut ibadah karena kita kan orang Kristen. Saudara, saya katakan ini survei kecil-kecilan, tidak sistematis, tidak sama seperti penelitian ilmiah lainnya. Nah, jika pertanyaan yang sama ditujukan kepada saya dan kepada saudara-saudara dalam ruangan ini, apa tujuan kita datang ibadah di Jemaat Rantepao dalam pukul 9 ini? Atau mengapa kita ada di sini saat ini? Bukankah di rumah, di kampung, atau di mana ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan hari ini? Tapi kenapa kita ada di sini saat ini? Tentu semua kita punya jawaban. Bisa saja jawaban kita salah satu dari 3 hasil survei, atau bisa juga jawaban kita menjadi sangat berbeda. Saudara-saudara, tema renungan firman Tuhan hari ini mengatakan menghargai dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Ada 2 kata kunci di dalamnya, yaitu menghargai dan bersukacita. Tapi saya mau tambahkan satu lagi, yaitu merindukan. Sehingga saya mengajak kita merenungkannya dalam 3 hal. Merindukan Taurat Tuhan, menghargai Taurat Tuhan, dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Bukankah sesuatu yang dirindukan pasti dihargai? Ya? Dan sesuatu yang dihargai akan membuat kita bersukacita karenanya. Konteks bacaan kita, khususnya bacaan pertama sebagai bahan utama Nehemia pasal 8 adalah ketika orang-orang Israel telah pulang dari pembuangan. Nehemia yang diberikan kewenangan menjadi bupati telah selesai membangun tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Ayat 1 mengatakan, ketika itu orang-orang Israel sudah menetap di kota-kotanya. Itu bulan ke-7. Mereka sudah menetap di kotanya. Dan setelah pembangunan tembok selesai, maka Esra, seorang ahli kitab, bertanggung jawab untuk membangun iman. Di sini kita lihat ada sinergi yang begitu baik, begitu rapi, sinergi antara pemerintah dengan gereja, katakanlah begitu. Sinergi antara Nehemia yang adalah bupati, adalah pejabat politik, dengan Esra yang adalah pejabat keagamaan, ia adalah seorang imam, bahwa pembangunan tembok tidak cukup. Pembangunan fisik mesti dibarengi dengan pembangunan spiritual, dengan pembangunan moral, dengan pembangunan iman. Dan Nehemia berkata, tugasku telah selesai membangun tembok, sekarang tugasmu membangun manusianya, membangun iman orang-orang Israel. Hal ini bisa kita kaitkan dengan bacaan kita yang kedua tadi, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa ada banyak karunia, ada banyak kemampuan, ada banyak talenta di dalam jemaat, di dalam persekutuan. Tetapi semuanya itu mesti ditata, mesti dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebab banyak anggota tapi satu tubuh, yaitu Kristus.
Seperti saya katakan tadi, saya mengajak kita merenungkan firman ini dengan 3 bagian. Pertama, merindukan Taurat Tuhan. Bacaan kita yang pertama tadi, Nehemia pasal 8, 1-9, menggambarkan sebuah kerinduan dari orang Israel untuk mendengarkan firman Tuhan dibacakan kepada mereka. Na kamali tongan to Israel tu kadan na puang matua. Mereka meminta kepada Imam Ezra agar supaya dibacakan kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Itu ayat 2. Ayat 2 mengatakan orang Israel itu yang meminta kepada Ezra, bacakanlah firman Tuhan kepada kami. Ya, ini satu hal yang sangat penting. Orang banyak, umat, jemaat yang meminta supaya firman Tuhan dibacakan. Inilah yang saya katakan bahwa mereka merindukan firman. Mereka merindukan Taurat Tuhan. Lalu Ezra membaca kitab Taurat itu di hadapan semua orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, dan semua yang dapat membaca dan yang dapat mengerti. Ayat 3. Sekali lagi penekanan penting di sini ialah mereka yang meminta supaya Taurat Tuhan dibacakan kepada mereka. Berarti nakamali sehingga ke dibasangki naya kita palakui kumua basankan. Mudah-mudahan ibadah rumah tangga di jemaat Rantai Pao adalah ibadah yang masih dirindukan oleh warga jemaat. Amin. Pengalamanku 10 tahun melayani Jokota, terakhir di Palu, Buddha Bang tu ibadah bergeser. Mangka bergeser to istilah yang lebih halus ditunda. Yang namangka ditunda to kendek misa tingkat batal. Tapi mudah-mudahan di jemaat Rantai Pao tidak seperti itu. Saya juga tidak bermaksud menjustifikasi bahwa mereka yang membatalkan ibadah itu tidak merindukan firman Tuhan. Tidak. Tapi kalau kita belajar dari kisah bacaan hari ini, saudara-saudara, orang Israel yang merindukan, orang Israel yang meminta kepada Ezra, basangkan. Itu kadang napuang. Bacakanlah kepada kami firman Allah. Bacakanlah kepada kami firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Israel lewat Musa. Berarti mereka merindukannya. Saudara-saudara, kalau kita saat ini, apakah kita masih merindukan firman Tuhan untuk dibacakan kepada kita? Semoga jawabannya iya. Atau apakah kita masih punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan sendiri sebab segala fasilitasnya sudah ada? Bukankah Alkitab sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang bisa kita mengerti? Ada bahasa sehari-hari, dan bahasa Toraya terjemahan surah Madatu. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengambil keputusan untuk memanfaatkan semua media dalam rangka mendekatkan Injil, mendekatkan Alkitab kepada masyarakat. Sehingga lewat berbagai fitur di handphone Android kita dapat mengakses Alkitab. Mau marasang ki maalingka jomi banua, naik mobil dari rumah ke kantor, bukankah kita masih bisa membaca firman Tuhan? Ya, di jemaat Rantai Pao ini saya tahu ada radio Solidewa ya, yang setiap pagi tentu menyiarkan santapan harian. Sehingga sebetulnya sekarang fasilitas tidak lagi menjadi masalah, tidak lagi menjadi penghalang buat kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk dekat dengan firman Allah. Pertanyaannya ialah takamali raka. Sabayan di kamali, mau ita ada di daka. Marakan kuah. Payan ita di kamali, mau yuting ngayota. Di pesalai. Seberapa banyak di antara kita yang telah tamat baca Alkitab? Mudah-mudahan sudah banyak yang tamat membaca Alkitab. Apakah ada kira-kira orang yang marah jika dalam ibadah tidak perlu ada pembacaan firman Tuhan dan tidak perlu ada khotbah?
Kira-kira lah setuju ko mereka tahu ke nemumkan di jemaah Rantai Pao kumaya yan na minggu pole ete tayo pakot bala menani bango piki. Pa pengandaian saja ini ya. Saya tidak mempengaruhi majelis gereja. Pesan yang saya mau sampaikan ialah apakah ketika suatu waktu dikatakan minggu depan ada ibadah tanpa firman, apakah orang merasa ada yang kurang atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Itu maksudnya. Bisa saja ada orang mengatakan, tayo na cocok to takoy to tanggan ya keden ibarat na tayo kot balay kami. Pe kondi bang mi. Basse sambu bang mi. Pambayta siya mo to ulilan susi tamay. Orang Israel baru pulang dari pembuangan. Selama 70 tahun mereka tidak bebas membaca Taurat Tuhan di Babel. Sehingga mereka kehausan dan kelaparan akan Taurat Tuhan. Mereka rindu untuk tahu apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Ini penting. Kenapa mereka meminta Ezra untuk membacakan Taurat kepada mereka? Sebab mereka ingin tahu apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Susiduka kita toh. Yan na dibasa karena pematua. Sitongan na tujuannya bukan cuma untuk mengetahui sejarahnya, ceritanya. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan teratur, maka kita akan tahu apa sih yang Tuhan mau katakan kepadaku. Sebagai lansia, apa yang Tuhan mau katakan kepadaku di usiaku yang sudah lanjut. Sebagai orang-orang muda yang masih energik, apa yang Tuhan mau katakan kepada saya di tengah-tengah situasi di mana saya masih energik, saya masih kuat dan penuh semangat. Saya yang sedang sakit, sedang bergumul dengan kanker, sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga. Apa yang Tuhan mau katakan kepadaku? Dari situ kita memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Mereka, orang-orang Israel, merasa haus dan lapar, ingin tahu apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Dan tentu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi, untuk dilakukan dengan sukacita. Waktu gempa di Palu, saya bersyukur Bapak Ibu karena beberapa warga jemaat kami yang kehilangan rumah, menelpon saya datang ke pastori di mana saya tinggal. Mereka tidak minta beras, mereka juga tidak minta sembako, tapi ya tuh saya napalaku Pak Pendeta derak Alkitab. Luar biasa. Saya menjadi termotivasi dan sangat senang waktu itu. Adakah Alkitab? Beberapa Alkitab yang ada di pastori saya berikan kepada mereka, tetapi kemudian 1 minggu kemudian semakin banyak yang meminta Alkitab. Maka saya meminta teman-teman di Klasis Talung Lipu dan Klasis Kaltim Balikpapan untuk mengirimkan Alkitab kurang lebih 100 eksemplar dan habis terbagi. Itu satu refleksi yang saya mau sampaikan. Nah, saudara-saudara, Alkitab adalah firman Allah atau surat cinta dari Tuhan. Ini ada lagunya sekolah minggu itu. Alkitab adalah buku terindah, surat cinta dari Tuhan. Maksudnya ialah melalui Alkitab, melalui firman-Nya, Tuhan akan mengatakan kepada kita apa kehendaknya. Dan melalui firman-Nya kita mengenal apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan. Lewat firman-Nya kita akan tahu jika Tuhan benar-benar mengasihi kita. Kita akan tahu jika Ia sungguh-sungguh tidak akan meninggalkan kita. Itu kita tahu semua dari firman-Nya. Karena itu mari kita siapkan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Makin tekun membaca firman-Nya, makin dekat kita secara rohani dengan Tuhan. Ketika kita makin setia dan makin menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ajak anak-anak kita untuk tetap setia membaca firman Tuhan. Jika perlu, memberi keterangan-keterangan dari firman yang dibaca. Yang kedua, setelah merindukan firman Tuhan, yang kedua adalah menghargai Taurat Tuhan. Ayat 6 mengatakan, Ezra membaca kitab itu dan semua orang bangkit berdiri. Ya. Berdiri di sini bisa mengandung beberapa makna.
Berdiri bisa mengandung arti menghargai. Menghargai firman yang dibaca. Nah, biasa dalam kehidupan kita, yang tadi tamu terhormat, Batu Toma Aparenta, Bupati reka, Gubernur reka saya. Bendang ki biasa le. Kita diminta untuk berdiri karena yang datang adalah tamu terhormat. Apalagi ini, orang Israel ketika firman Tuhan dibacakan, mereka berdiri tanpa diperintah. Mereka berdiri, tanda kesiapan mereka, tanda kerinduan mereka, dan sikap batin mereka yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan dan sabdanya. Mengapa Taurat Tuhan itu penting? Mazmur pasal 19 mengatakan, Taurat Tuhan itu lebih berharga dari emas dan lebih manis daripada madu. Mazmur 19 ayat 11. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9 juga dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, memberi pengetahuan kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Allah itu bisa menambahkan pengalaman kepada kita. Begitu pula ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya di bait Allah, sebagian orang sangat bersuka cita mendengar dengan seksama. Lukas 4 ayat 22. Jadi pada dasarnya sikap berdiri bukanlah sebuah standar. Sebab soal menghargai firman Tuhan pertama-tama bukan soal berdiri atau duduk, tetapi apakah kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Menghargai firman Tuhan sama dengan menghargai Tuhan yang berfirman, maka orang Israel melakukannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, di beberapa tempat, utamanya di upacara Rembu Solo, tapi saya tidak tahu sekarang, mudah-mudahan sudah berubah. Saya biasa lihat pada saat ibadah berlangsung, termasuk ketika firman Tuhan diberitakan, masih ada orang yang lalu lalang, berjalan ke sana kemari, mata atak dukuk lo lubokok, le atau suke, dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tak siam atau temo. Saya tidak mengatakan mereka itu tidak menghargai firman. Tapi kalau kita belajar dari sikap orang Israel, ketika firman dibacakan, mereka spontan berdiri. Karena mereka tahu saat firman Tuhan dibacakan, sesungguhnya Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada kita. Yang ketiga, bersukacita atas Taurat Tuhan. Jika kita merindukan Tuhan, menghargai Tuhan, pasti kita akan bersukacita atas Tauratnya. Ayat 7 mengatakan dari bacaan pertama, lalu Esra memuji Tuhan dan semua orang menyambutnya amin, amin, sambil mengangkat tangan, bahkan ada yang menyembah dengan muka sampai ke tanah. Itu sikap yang ditunjukkan oleh orang Israel sebagai tanda selain merindukan, menghargai juga bersukacita. Mereka betul-betul bergembira bahwa setelah 70 tahun sabda Tuhan, Taurat Tuhan dibacakan kepada mereka. Dan Alkitab mencatat, mereka itu berdiri dari pagi sampai tengah hari, mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan diberikan keterangan-keterangan oleh orang-orang Lewi yang berdiri di samping kiri dan kanan Imam Esra. Itulah tanda sukacita mereka atas Taurat Tuhan yang dibacakan kepada mereka. Firman Tuhan mereka terima dengan baik. Mereka terbuka untuk ditegur dan dikritik oleh firman Tuhan. Itulah ciri orang yang bersukacita atas firman Tuhan. Tidak seperti ahli Taurat yang gusar dan marah ketika Tuhan Yesus menyatakan penggenapan nas Nabi Yesaya dan bahwa keselamatan dalam dirinya ditujukan juga kepada semua bangsa. Akibatnya mereka mengusir Yesus, bahkan hendak membuang Yesus ke dasar tebing. Itu dalam bacaan kita yang ketiga, Lukas 4
ayat 28 sampai 30. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jelas kepada kita bahwa pemberitaan firman harus berfokus kepada firman itu sendiri. Firman diberitakan untuk memberi sukacita, firman diberitakan untuk menguatkan, menghiburkan, tapi firman juga diberitakan untuk menegur, untuk menasehati, bahkan untuk mengubahkan. Karena itu, yang dari malema gereja, memperangi karena pematuan na mataran-taran takuakuato na patu-patu ki. Nade makada kumua minggu depan tak emukulase. Bayaku tadi garagan khotbah. Saya percaya tidak ada pengkhotbah yang membuat khotbah untuk seseorang. Ya, kusanga tak eto. Jadi kalau kebetulan misalnya dalam suatu pertemuan ibadah lalu firman diberitakan dan sepertinya firman itu berbicara kepadaku, firman itu berbicara kepada saya, kepada keluarga saya, kepada persoalan-persoalan dan pergumulan saya, bersukacitalah bahwa firman berbicara, Tuhan berbicara kepada kita, menuntun kita, menguatkan kita, bahkan kita bersyukur bahwa masih ada kesempatan buat kita untuk berubah. Saudara-saudara, bersukacita atas Taurat Tuhan berarti senang mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita, sekalipun Tuhan mengeritik, bahkan menegur kita. Yang berikut, siap menerima berkat dari Tuhan, tapi siap juga untuk ditegur atau untuk diubahkan Tuhan lewat firman-Nya. Jadi jangan hanya siap untuk menerima berkat dari Tuhan, tapi siap juga untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Belajar untuk berperi hidup taat, dituntun sepenuhnya oleh kehendak Tuhan, sehingga gejala perpecahan tidak dapat terjadi. Sebab ketika kita menghidupi nasihat-nasihat dan petunjuk tuntunan Tuhan, maka bahaya perpecahan seperti yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 tidak akan terjadi. Sebab firman Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam keutuhan persekutuan sama seperti Yesus adalah satu kepala. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh merindukan, menghargai, dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Mari kita hening sejenak dalam saat teduh. Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Karena itu, marilah kita semua memberi hidup kita dipimpin dan dipandu oleh kehendak Tuhan sebagai wujud nyata penghargaan dan sukacita kita atas Taurat-Nya. Siapkanlah waktu di tengah-tengah banyaknya kesibukan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dan kita selaku pemberita firman, mari kita pun menyatakan, melayankan firman Tuhan dengan tetap berpusat pada kehendak Allah. Konsisten dan setia memberitakan kehendak Allah dan bukan menghibur para pendengar. Mari kita berdoa. Doa syafaat. Ada beberapa pokok-pokok doa hari ini. Kita akan berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini. Mendoakan mereka yang sedang berduka, juga yang sedang sakit. Dalam warta jemaat ada 25 orang yang sedang menantikan lawatan Tuhan lewat penyembuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit.
Juga bersukacita bersama segenap warga jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ke depan ada 50 orang. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama Tuhan. Tersedia ruang dan waktu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, lewat ibadah hari Minggu, jam 9 di Jemaat Rantepao di sini. Kiranya puji-pujian dan doa-doa kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Hamba-Mu memiliki keterbatasan dalam menguraikan dan menjelaskan pesan-pesan Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga firman-Mu hari ini sungguh-sungguh berbicara kepada pribadi-pribadi kami, agar kami pun dapat menyiapkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat firman-Nya. Sekalipun di tengah-tengah begitu banyaknya kesibukan, kami menyiapkan waktu yang terbaik untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan memeliharanya, menghidupinya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh dinikmati dan dialami oleh jemaat Tuhan di sini, Jemaat Rantepao, sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini. Bersyukur kami bersama mereka yang sembuh dari penyakit. Bersyukur kami bersama mereka yang lulus ujian, yang mendapat berkat dalam pekerjaan, dalam studi. Bersyukur bersama mereka yang dipulihkan dari pergumulan. Bersyukur bersama mereka yang berulang tahun. Sebagaimana yang tertulis dalam warta jemaat, ada 25 orang, ada 50 orang yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Sempurnakanlah sukacita mereka. Biarlah ketika hari ulang tahun mereka tiba, mereka diliputi sukacita dan makin diberi hikmat dalam menjalani hari-hari hidup anugerah. Kami berdoa untuk keadaan setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Hadirlah dalam setiap rumah tangga, memberi hikmat kepada orang tua untuk menciptakan rumah tangga yang penuh harmoni, menciptakan rumah tangga yang di dalamnya selalu ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memberi hikmat kepada orang tua membina dan mendidik anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda. Juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni. Tuhan berkati warga jemaat, memberi kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk mengerjakan setiap tanggung jawab dan pekerjaan berdasarkan profesi masing-masing, baik yang mengabdi di pemerintah, yang bekerja di sektor swasta, ibu-ibu rumah tangga, mereka yang berprofesi sebagai pengusaha dalam berbagai bidang, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan, supaya mereka dapat melayankan pekerjaan dengan baik, dan daripadanya berkat Tuhan mereka nikmati, Tuhan dimuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Rantepao, Makale, bahkan yang ada di luar Toraja Utara dan Tanah Toraja. Berkati dan lindungilah mereka. Tuntunlah mereka dalam perjuangan meraih cita-cita. Tuntun dan lindungilah mereka dalam pergaulan sebagai orang-orang muda, agar mereka tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan di masa mudanya.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang sedang sakit. Dalam warta jemaat ada 25 orang, ditambah lagi dengan Bapak A.O. Hartanto di rumah dan Ibu Diaken Yuharmi L. Jerai. Tuhan berkati juga Bapak Diaken Lobo yang rencana akan menjalani operasi besok di Rumah Sakit Sinar Kasih. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan segala persiapan, perawatan makanan, minuman, obat-obat, menguatkan iman dan pengharapan, memberkati perawatan baik dari keluarga pun dari pihak rumah sakit, semuanya pada waktunya mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia di jemaat Rantepau di sini. Tuhan berkati, menguatkan iman dan pengharapan mereka menjalani masa-masa indah bersama anak-anak dan cucu, sambil terus menikmati sukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk setiap rencana pelayanan di jemaat Tuhan. Berkati majelis gereja, para pendeta, penatua dan diaken, pengurus organisasi intergerejawi, para pengerja gereja dan semua yang melayani Tuhan di sini. Perlengkapi mereka dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan pengertian, supaya dapat melayankan segala bentuk pelayanan sepanjang minggu ini dan minggu-minggu ke depan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ya Allah, kami berdoa secara khusus untuk rencana pemberkatan nikah Saudari Elda Gemaria Rataba dengan Saudari Elia Madatu Tandi Liling, tanggal 29 Januari di Makassar di Tamalate. Tuhan berkati kedua anak saudara bersama keluarga dan jemaat. Semoga rencana pemberkatan nikah boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Daleran Maelo Palamba pada hari Minggu tanggal 6 Februari juga Tuhan berkati, mempersiapkannya bersama dengan orang tua dan majelis gereja yang akan melayani. Menghibur dan mendoakan keluarga almarhumah Ludia Sesa yang berduka, kiranya di tengah-tengah duka cita, Roh Kudus hadir, menyatakan penghiburan, menguatkan dan meneguhkan mereka menjalani duka yang sedang mereka alami. Berdoa secara khusus untuk anak magang 3 orang yang sedang mengikuti tes penerimaan proponen. Tuhan berkati proses yang mereka lalui, terutama tes tertulis pada minggu depan. Berkati ketiga anak saudara kami bersama dengan semua yang telah mendaftar. Semoga apa yang menjadi harapan dan kerinduan boleh terwujud. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami di Toraja Utara, berikan hikmat kepada mereka sebagai orang-orang yang dipilih oleh rakyat atas perkenaan Tuhan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan melaksanakan pembangunan, membawa daerah kami menjadi daerah yang menghargai kebersamaan dan persaudaraan dan juga menjadi daerah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berbagai program-program pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berkati. Segenap kami yang telah melayani Tuhan hari ini, apapun peran kami, berkenanlah kiranya Tuhan atas pelayanan ini dan biarlah Tuhan dimuliakan. Memberkati kami jika sebentar kami kembali ke tempat masing-masing. Damai dan sejahtera-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Ibadah-ibadah berikutnya kami percaya Tuhan akan terus memberkati. Ini doa kami, ini permohonan kami, syafaat kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Ya. Oh, Kami persilakan. yo, tama ada kodolo.
Lamenan itu ambek Pak Pendeta Parantean. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Terima kasih orang tua terkasih kita, Pendeta JK Perantaian. Terima kasih sudah meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa sekalipun banyak persoalan, tetapi janji Tuhan ya dan amin bagi yang percaya. Selalu diberkati bersama keluarga. Mari kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada tita-titamu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Siapa yang berpegang? Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, pergilah dan percayalah akan kemahakuasaan Allah. Hayatilah firman Tuhan sebagai sumber sukacita sejati dan berilah hidupmu dituntun sepenuhnya oleh kehendak Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kusuka menuturkan. Cerita
Demikianlah kebaktian kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.